Halo Primo CS, ketemu lagi di Primo 116 Garage. Yang belum like, comment, share, sama subscribe itu dulu, karena itu paling penting supaya lo dapat video-video terupdate soal Primo 116 Garage. Karena gue mau cerita sekarang spek apa aja supaya bikin Benelli lo ganteng. Jadi ini gue jawab apa yang lo tanya. Oke, klik. Nah, Primo CS sebagai workshop yang memang kita mencoba untuk rebuild atau ngebuat sebuah motor yang apa ya, lo kenal sebagai Benelli Patagonian Eagle 250 atau produk Benelli ya. Itu prinsipnya yang kita pegang adalah gimana motor kalau sudah di custom itu harus jadi lebih keren daripada sebelum di custom. Jadi buat apa di custom kalau jadinya nggak jadi keren atau nggak jadi sesuai mau lo. Nah, untuk ngejawab ini banyak banget DM, WA, atau pertanyaan yang ada di YouTube, di IG, atau ke WhatsApp gue. Apa aja sih yang lo pakai, Bang? Apa aja sih yang lo pakai? Gimana caranya? Gimana pasangnya? Dan gimana bentuknya? Berapa harganya? Dan yang paling penting mereka nanya adalah bisa nggak sih kalau gue pasang sendiri? Nah, ini intinya nih. Gue pernah cukup sering lah Primo itu mengirim part yang kita buat untuk digunakan oleh user yang mungkin tidak tinggal satu kota dengan kami atau Jakarta, atau kesulitan untuk mengirim motornya karena jauh, karena biaya dan lain-lain. Jadi kita coba kirim-kirim part nih. Dari hampir semua sih boleh dibilang aman-aman aja, tapi ada 1-2 yang gue lihat itu terkendala. Ternyata cara pasangnya yang beda sama kita. Jadi maksudnya adalah dia paksa mungkin pasang miring, pasang kanan, pasang kiri, pasang kanan, tanpa ngebuka part lain, jadi mungkin nggak pas gitu. Nah, yang gue mau jelasin adalah part yang kita pakai itu apa. Yang kita pakai untuk bikin Benelli ini kelihatan dia lebih keker atau lebih ngisi, karena menurut gue ada beberapa sektor yang kurang maksimal gitu atau belum maksimal, dimana untuk maksimalinnya lo harus sedikit adjust supaya dia kelihatan lebih keker lagi. Jadi secara basic motor ini memang udah keren sih, udah oke, cuman lo tinggal naikin dikit lagi tampilannya supaya dia jadi. Nah, orang nanya apa aja sih Bang yang lo pakai gitu. Nah, ini ada beberapa barang-barang yang akan kita install, dan ini ada motor yang sedang kita install. Ini juga nanti akan gue masukin sebagai satu konten, karena ini boleh dibilang 50% pakai custom, 50% pakai orisinil. Dan ini juga masih baru konsep yang gue jalanin, karena memang gue coba-coba nih full custom pakai beberapa part orisinil, mayoritas orisinil dan beberapa part custom, sampai yang kayak gini setengah-setengah, supaya lo semua bisa lihat. Jadi kalau setengah kayak begini, kalau lebih dari 50% kayak gini, kalau 100% kayak begitu yang diganti. Dan ini kembali lagi ke waktu, tenaga, biaya, dan kesabaran pekerjaan. Memang sih nggak butuh waktu lama-lama banget sih, tapi maksudnya kadang-kadang orang kan mau pakai ya, kayak lo mau pakai. Nah, yang gue mau jelasin adalah partnya. Yang pertama nih, biasa gue pasang ini nih. Ini namanya undercoil. Nih, dia untuk ngisi sektor di bawah mesin bagian depan. Sini. Karena ini gue anggap di sini masih kosong, jadi gue pasangin undercoil. Kedua, ini ada namanya air guide atau shroud. Barangnya tuh ini. Karena dia untuk mengisi sektor yang gue lihat ini terdiri dari 3 bagian ngomong-ngomong. Karena ini untuk mengisi sektor bagian mesin atas yang masih kosong menurut gue. Nah, jadi part yang kita pakai ini lo bisa lihat seperti ini. Nih, kisi-kisi angin masuknya begini, keluar lagi di belakang untuk kedinginin mesin.
Terus ini kita ada spakbor, modelnya kayak begini. Kita bilangnya ini mudguard belakang atau spakbor belakang. Juga ada spakbor depan, ada dove, juga ada gloss. Sesuai pilihan aja sih. Tema cocok-cocokan. Nah, ini juga double seat yang kita bikin. Salah satunya juga ada double seat lain yang modelnya kayak semi tracker, tapi ini yang folding nih. Nah, banyak orang bilang, bang tolong videoin siang-siang dong dan biar gue bisa lihat lebih deket. Nah, ini banyak orang yang memang mau naik chopper tapi sendirian. Tapi kadang-kadang mereka juga bilang, tapi kalau gue kadang-kadang mau ngeboncengin orang, ketemu di jalan, ketemu di mana, gimana ya caranya? Nah, ini gue coba jawab nih. Jadi ini ada folding seat single yang bisa lo buka begini. Nah, tampilannya begini dulu nih. Yang ini bisa lo buka, naik. Ini kosong. Yang ini dilipat ke dalam. Ini turunin lagi. Dan ini ada kuncinya. Jadi lo jalan sendirian lagi. Tapi kalau misalnya lo mau goncengin orang, tinggal lo buka baut sini sama baut sini. Gampang kok, baut 10 dan pendek. Udah, buka, keluarin, tutup lagi, jadi. Nah, ini sebenarnya folding seat generasi kedua yang kita bikin, karena waktu versi awal gue bikin ini setengahnya dari ini, jadi dia lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena saat itu gue lihat lebih seksi. Tapi secara fungsional kita juga akhirnya bermetamorfosis, karena ternyata yang digoncengin lumayan juga beratnya. Jadi supaya lebih universal, lo bisa goncengin orang yang beratnya 70, 80, 90, ya akhirnya begini joknya. Kalau awal-awal seri 1 itu kita bikin karena memang dulu request daripada usernya, gue mau goncengin cewek gue dong. Gue tanya, beratnya berapa cewek lo? 55 bang, 60. Gue bikinin pendek. Tapi ternyata gue kirim ini ke satu lagi, pesanan ke satu orang lagi. Dia bilang kekecilan bang, karena cewek gue ternyata dia di atas 75 beratnya. Jadi akhirnya kita bikin versi universal supaya lo untuk goncengin orang tidak terkendala dengan berat dan lain-lain. Yang jelas nyaman kalau touring bareng. Nah, ini sama ini. Gue berharap mudah-mudahan ini agak jelas ya kelihatan. Dan double seat yang kita bikin satu lagi yang semi tracker, seperti di video sebelumnya ada carabinieri, ada gold water, dan lain-lain yang bisa lo lihat di video-video kita sebelumnya. Itu double seat, versinya memang static, modelnya ala tracker, yang bisa untuk berdua atau double seat. Ada juga folding seat kayak begini. Nah, untuk motor ini setelah nanti kita pasang ban belakang, jadi ini yang bisa gue kasih lihat bahwa ini 50-50. Setengah dari motor ini adalah masih menggunakan part asli, setengah dari motor ini nanti juga udah pakai part custom. Jadi kayak contoh, yang ini ban nanti hanya gue pakai ban belakangnya doang, ban depannya kita mau coba pakai ban asli. Kayak apa sih komparasinya? Karena gue penasaran juga sih. Di pikiran gue sih mestinya ya keren dong mestinya sih. Jadi masih ada bentuk eagle dari aslinya, tapi ada sedikit sentuhan daripada owner. Nah, kembali lagi ke penjelasan gue di awal. Kenapa setiap part ini mayoritas itu tidak ada kendala dipasang, tapi sebagian kecil terkendala. Yang gue mau jelasin adalah barang ini kita cetak dengan bentuk yang sama, bracketnya, barangnya, dan lain-lain. Ternyata yang harus kita samakan juga adalah cara pasangnya. Gini, untuk spakbor belakang seperti ini, model tulang. Nah, biasanya sih gue akan jelasin ini mountingnya ke baut as shock breaker. Di depan lo harus kasih lubang untuk dia megang bagian depannya. Itu mau nggak mau harus lobor. Nah, gue berharap sih juga kita menyamakan persepsi. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mau nggak mau lo harus repot, copot dulu ban belakang, ukur ini udah pas, baru lo tandain tempat untuk ngebor sedikit di bagian bawah, 1 lubang dan 2 lubang. Begitu juga ban depan. Kalau pasang spakbor custom, sebaiknya ban depannya dicopot dulu dengan cara motornya digantung, bisa pakai dongkrak, jack stand, atau cara tradisional lain, atau bahkan mungkin lo punya pedok stand. Yang jelas
cara pasang kita harus sama dulu, adalah dibuka dulu bannya supaya spakbor ini bisa mengisi tempatnya dengan sempurna. Begitu juga dengan part lain. Kalau pasang shroud sama air guide yang tengah tadi, ini lo harus copot dulu atau kendorin baut tangki yang belakang, kendor, yang depan copot. Jadi tangki bisa begini nih posisinya. Setelah dia begini, lo akan leluasa untuk memasang, menginstal air guide, dimana lo harus copot dulu oil cooler sama covernya. Dia masuk, di mounting, kiri kanan dipasang, dan ada bracket ke bawah daripada yang masuk ke engine, kiri dan kanan. Itu berikut itu. Lanjut lagi, kalau lo mau pasang double seat kayak begini, nggak masalah juga. Lo copot spakbor, jangan lupa dia besi panjang di sini, istilahnya pedang-pedangan. Bracket sini harus copot yang krum, baru lo tinggal pasang ini, ikut ke lubang shock breaker yang depan, belakang ikut lubang yang ada tersedia untuk spakbor lamanya. Jadi deh, tinggal pasang. Nah, jadi untuk semua part yang kita bikin, kalau misalnya teman-teman atau Primo CS lo mau order, lo mau pasang, lo bisa pertama-tama WhatsApp ke gue di 088899131188, karena lo harus isi form yang gue kasih. Habis lo isi form, baru akan gue balas sebagai order resmi. Yang kedua, lo harus sama cara pasangnya sama kita, adalah dengan mau nggak mau sih agak repot, seperti gue jelasin tadi. Copot ini, copot itu, copot ini, biar lo lebih leluasa. Nah, kadang-kadang beberapa temen-temen nih, tapi nggak banyak sih. Kemarin sih gue dengar ada satu ya. Ternyata di daerahnya ini untuk cari montir aja agak susah. Mungkin karena memang jauh dari kota besar. Jadi dia hanya pakai montir atau teman-teman yang bisa ngebongkar untuk ngebantu dia masang spare part atau onderdil. Nah, dia terkendala karena juga tools nggak ada, alat-alatnya juga nggak ada. Akhirnya mungkin gue akan jelaskan dengan versi kayak begini, dimana lo harus buka berapa part ini, buka part itu, buka part ini, juga buka part itu. Oke? Nah, inilah Primo CS, rumus yang kita kasih tahu ke Primo CS di Patagonian Eagle Benelli, supaya motor lo jadi lebih maksimal lagi. Lo bisa install part, setting, dan setting. Oke, pesan dari gue itu, jadi jangan takut untuk custom Benelli lo supaya jadi lebih keren. Lo bisa ikutin cara kita atau lo punya cara yang lain, tidak masalah. Oke, jadi pesan dari gue itu, tetap semangat, jangan lupa like, comment, share, dan pasti lo harus subscribe. Sekarang juga subscribe. Oke, gue ingetin. Sampai ketemu lagi. Dah.